Jadi penurunan ini dalam konteks bukan bangunan itu turun baru dihitung. Hati-hati, konteksnya adalah bagaimana kita mengantisipasi bangunan agar tidak turun sebesar penurunan izin. Jangan sampai terbalik, udah turun baru dihitung. Untuk apa lagi dihitung? Kita lanjut ya. Ini ada contoh kasus peletakan A, B, C, D, dan E. Ini kita tidak menghitung beban eksternalnya. Ya. Ini pun terjadi penurunan, terjadi momen, terjadi gaya-gaya dalam, terjadi bidang momen, terjadi gaya normal, ya, bidang gaya dalam normal, terjadi gaya dalam bidang geser. Ini akibat penurunan ini. Jadi kita untuk mengantisipasi terjadinya penurunan setengah inci, 2,5 cm, 2,54 cm. Untuk mengantisipasi ini, kita akan menganalisis ini bidang momennya seperti apa nanti yang akan terjadi. Bidang gaya dalamnya seperti apa? Itu yang kita analisis. Untuk apa kita menghitung bidang gaya dalam? Adalah untuk merancang. Ya, dimensinya berapa besar, kita merancang pembesiannya kalau dia struktur beton. Itulah gunanya. Jadi mekanika kita hitung gunanya adalah merancang struktur bangunan teknik sipil. Nah, bentangnya ini 12 feet. Kalau satu titik itu kaki, feet, ya. 2 titik dia inci kayak ini. Ini inci, ya. Ini 12 feet, ini 24 feet, 1 feet 30,5 cm. 1 feet. Ini 12 feet. Lebih kurang 3 meter lebih ya. Ini 24 feet, ini 12 feet. Kekakuannya 3I untuk bentang AB, bentang BC 10I, dan bentang CD 2I. Cantilever tidak perlu kita tentukan kekakuannya, karena balok cantilever tidak dipengaruhi oleh berapa I-nya. Jadi besarnya momen di cantilever tidak dipengaruhi. Itu juga catatan. Ya, kalau di cantilever dibuat 5I, 10I tidak ada pengaruhnya terhadap bidang momen yang akan terjadi. Modulus elastisnya 30.000 kip per inci persegi. Ya, inci square. Kemudian inersianya IC, inersia pada centerline-nya, ya, pada centernya adalah 1000 inci pangkat 4. Nah, ini disuruh menganalisis ya. Ya, kalau di sini katanya pakai metode 3 momen, persamaan 3 momen, ya. 3 moment equation ini, ya, persamaan 3 momen. Gambarkan geser dan diagram momen. Jadi permintaan di soalnya gambarkan bidang gesernya dan gambarkan momennya, bidang momennya. Kemudian disuruh sketch elastik kurva elastiknya seperti apa. Ini saya ambil dari buku ini. Nanti silakan di perpustakaan kita juga ada, halamannya sudah ada di sana, ya. Mau difotokopi nanti boleh ya bukunya. Nah, saya coba konversi dulu supaya kita bisa membayangkan. Ketika kuliah kan agak sulit ya kita membayangkan, loh satuannya kok kip, satuannya Newton. Bagaimana cara membayangkan? Karena kita belum terbiasa kan dengan Newton meter, kip, feet. Lah, bagaimana membayangkan berapa besarnya? Ini konversi ini sekarang udah mudah sekali loh. Dulu mencari buku-buku konversi itu sulit. Ada di Google. Udah tanya Google aja keluar nih. Mudah sekali. Ketik Google keluar dia. Ini coba saya konversi ya bahwa 30.000 kip per inci persegi itu berapa besar? Langsung ke megapascal
ya tidak ketemu. Berarti saya cari dulu di atas, saya convert dulu ke KSI. Rupanya sama. Kip ya per square inci itu adalah KSI. Kita sudah dapat, berarti dari KSI ke MPa. Jadi tanda tanya, E-nya itu 30.000 kip per inci persegi, itu mutu beton K berapa? Supaya kita terbayang gitu. Ya sih, pakai satuan-satuan seperti itu membuat bingung. Kadang-kadang membuat bingung, membuat kita jadi malas. Nah, jadi supaya menarik, ya. Ini konversinya ke megapascal, ya. Kalau mutu betonnya adalah 20.000, 206.842.7188, ini kira-kira mutu betonnya K berapa? Ini ada dua tabel saya ambil, ya. Saya ambil tabel pertama karena kadang-kadang tabel 1 dengan 2 penyajiannya ada berbeda. Itu berbeda tergantung juga formula yang dia gunakan, karena dipengaruhi oleh mutu beton. Karena mutu beton semakin tinggi semakin mendekati 1, ya, konversinya. Jadi saya ambil dua tabel. Kita coba ambil yang mendekati ini 206.842, ya. Ini 204, tapi digitnya kurang ini ya. Digitnya kurang nih MPa nih. Ya. Kalau seandainya segini MPa-nya besar sekali. Ya oke lah, saya coba dulu ya. Ini juga kurang digitnya. Saya coba, nanti kita coba cari. Kalau digitnya 10 kali lipat, dia mungkin betonnya sangat tinggi nih. Tinggi sekali karena tidak ada sampai ini 26.000 paling besar. Kalau misalkan dia mutu betonnya lebih kurang K225. Jadi kita coba dulu telaah. Menurut kasus yang ada di buku ini, itu mutu betonnya berapa? Ya, mungkin ini hanya suatu bayangan aja. Nanti coba dicermati. Ya, dia pakai mutunya berapa? Atau ini sudah bukan beton, sudah baja, karena E-nya udah tinggi sekali, ya. 206 ini bisa baja. Atau kita simpulkanlah bahwa ini baja. Baja yang FE-nya 36, ya, FE 37. Karena ini kan bangunan tinggi, jadi atau dia bukan baja, bukan hanya baja dan beton, dia komposit, bisa terjadi. Ya. Oke, ini hanya bayangan aja. Ya. Kemudian ini formula persamaan 3 momennya. Ya. Untuk mencapai ke formula ini sekali tatap muka kuliah sekitar 2 jam. Tapi oke, kita ambil aja lah ini. Ini formula persamaan 3 momen, bahwa ini adalah MA, ya, L1 per I1, ya, kemudian 2 MB L1 I1 tambah L2 per I2, kemudian MC L2 per I2, ya. Ini hanya 3 karena persamaan 3 momen 3. Kalau 4 bagaimana? Kita hitung 3 kalau 4. Jadi nampak di sini, ini bentang 1, I1 dan I2, ya. L1 dan I1, bentang kedua adalah I2 dan L2. Jadi kalau kita tinjau bentang ini span ABC, berarti yang L1-nya di sini MA L1 per I1, ya. 2 MB, yang tengah ada 2-nya. Jadi nggak begitu sulit untuk menghafal formula persamaan 3 momen karena yang di tengah ada 2-nya, 2 MB, kemudian ini MC, ini MA, MC, ini 2 MB. Nah, ini adalah dikalikan dengan L1 I1 tambah dengan L2 per I2. Kemudian yang MC, L2 per I2 itu sama dengan 6 EI delta per L1. Yang tadi beda ya, kuadrat, tapi di sini formulanya setelah diturunkan menjadi formula
ini 6E HA ini adalah besarnya translasi yang terjadi. Jadi ini diambil dari formula ini sebenarnya, ya, rumus dasar yang ini diambil. Ini C-nya kalau ada 2 yang terjadi. Jadi inilah ya kita aplikasikan. Pertanyaannya kalau peretakannya lebih dari 3, ya, lebih dari 3, empat peretakan. L1, L2, L3, I1, I2, I3, A, B, C, D. Bagaimana caranya? Ya, ini saya beri gambaran. Kalau dia sudah 4, hitung span pertama, span ABC. Kita ada 2, ya. Span ABC, kemudian yang kedua span, ya, BCD. Span ABC MA L1 per I1 plus 2MB L1 per I1 plus L2 per I2 plus MC L2 per I2 sama dengan tadi yang 6EI. Kemudian span BCD kita mulai dari MB. MB di sini adalah L2 per I2, ya, plus 2MC L2 per I2 plus L3 per I3 plus MD L3 per I3 sama dengan ini 2 persamaan disubstitusi nanti untuk mendapatkan nilai MA, MB, dan MC-nya. Itu kalau spannya panjang sekali, persamaannya banyak sekali. Berarti kalau udah banyak sekali kan sulit sekali kita selesaikan dengan manual. Selesaikan dengan matrik. Untuk persamaan 3 momen. Sempat peretakannya sampai 10. Itu terus 3. Ya, sekarang cukup pakai ini. Gunakan ini, ya. Kita gunakan. Ini formulanya. Coba lihat ini. MA L1 12, ya, feet, I1 3I. Ini 2MB L1 dan I1 yang 3I, kemudian L2 24 feet 10I I2, kemudian MC L2 per I2, ya, 24 per 10 I. Ini span ABC, ya, ini span ABC, kemudian span BCD, ini MB 2MC dan MD seperti yang saya jelaskan tadi ini, yang ini. Nah, kemudian ini 6E, ya, 6E. Nah, deltanya, ini deltanya, ya, setengah inci, ya. Ini I-nya, L-nya 12. Kenapa dikalikan 12? Karena jadi inci. Tadi feet. Jadi 1 feet 12 inci. Ya, kita kalikan 12. Ini juga 24 kita kalikan 12 karena 24 feet kita jadikan inci. Hasilnya adalah inci. Ya, inci ini dia. Jadi 6.510.42 ini asalnya adalah, ya, yang ini tambah ini. Kemudian kita lihat di sini, ya. Ini kita sederhanakan, MA karena sendi di ujung 0, ya. MA sama dengan 0, yang ada cuma MB. Ini dia. MB. MB 1,2 dibagi 3 kan 4. 4 tambah 2,4. 24 dibagi 10. 2,4, 6,4 dikali 2, 12,8. Ya.
I-nya kita pindahkan ke sini. Ya, I-nya kita pindahkan ke sini. Kemudian 24 dibagi 10 menjadi 2,4. Ini dikalikan I-nya adalah 10.000 tadi, ya. Kalikan I, kemudian karena ini inci menjadi feet, kita bagi dengan 144 bagi 12 kali 12. Kalau mau dicoba, ditekan kalkulatornya, atau tidak dicoba, sudah saya hitung juga nanti. Ya, ini inci menjadi feet. Ini persamaan ini, ya, dapat bilangan dengan span yang kedua, dapat persamaan lagi, dua bilangan yang belum diketahui, maka secara matematika dapat diselesaikan dengan cara substitusi atau cara eliminasi untuk mendapatkan nilai MB dan nilai MC. Jadi perhitungan begitu simpel, kita sudah mendapatkan nilai MB dan MC. Udah selesai analisisnya. Karena statistik tak tentu, kita menentukan besarnya nilai momen-momen pada titik ekstrim, ya, untuk statistik tak tentu. Jadi dengan cara persamaan 3 momen, kita sudah langsung dapat nilai ini, ya, nilai MB dan MC. Kalau hanya spannya segini ya cepat, tapi kalau perletakannya 10 ya lumayan penyelesaiannya. Nampak cepat kan? Mungkin kalau perlu penjelasan, ini uraiannya, ya. Oke. Ini sebelum sampai ke sini uraiannya, saya beri gambaran hasil momen tadi, ya. Yang dihasilkan tadi kan ini 547,51 kip feet. Kip feet itu berapa besar? Membayangkan 547,51 kip feet itu, saya kira sulit dibayangkan itu momennya berapa besar. Maka itu kita konversi. Saya coba konversi di sini, ya. Ini kip feet ini ke ton meter. Rupanya 75.000, ya, ton meter. Ya, ini kan masih 75.000. Ini ton meter, 75.000 kilogram meter. 75.000 kilogram meter masih sulit membayangkannya. Saya memberi supaya terbayang. Tahu ruko, baloknya bentang 5 meter. Balok 25 kali 40, itu momen yang bekerja di ruko itu paling 5.000 atau 6.000, ya, kilogram meter. Ini 75.000 kilogram meter, karena 75 ton meter, ya, 75.000 kilogram meter. Ruko momen maksimumnya sekitar 5.000 6.000. Baru terbayang, ya, kalau kita bayangkan, berarti momen ini cukup besar. Akibat penurunan setengah inci menyebabkan terjadinya momen 75 ton meter. 10 kali momen yang bekerja pada balok ruko itu. Jadi kenapa kita coba konversi? Supaya terbayang, ya. Kalau cerita masih keep fit tadi, udah pelajaran apa itu? Membayangkan berapa keep fit, Newton meter aja yang sering digunakan aja masih sulit, ya, kayaknya. Ketika kuliah beton kan semua Newton meter itu. Sekian Newton, momennya berapa Newton meter, ya. Maka itu cobalah, ya, supaya menarik, supaya kita bisa diterima oleh nalar kita coba konversi. Ini untuk bayangan aja. Nah, inilah besar momen, ya, untuk mengantisipasi. Kalau kita desain ini, I-nya berapa besar tadi momen inisial kan, dimensi balok berapa,
tulangan yang dibutuhkan untuk antisipasi, dia sudah aman terhadap penurunan setengah inci. Kalau dia mau turun kecil dari setengah inci, aman, tidak akan turun-turun, sudah dipegang. Maksudnya seperti itu. Karena kita desain terhadap penurunan setengah inci. Kita dapat momennya, dimensi sudah ada, kita hitung mutu beton sudah ada, mutu baja sudah ada, aman. Kecuali lebih dari setengah inci. Gagal bangunan kita. Itu pertanyaan tadi, boleh nggak desain 1 inci? Boleh, tapi mahal. Kenapa nggak boleh? 3 inci aja boleh kan? Tapi mahal. Karena beton tadi, ya, kalau perbedaan penurunan melebihi L/300, dia crack, retak. Tidak melebihi L/300, si betonnya masih aman. Kita terusin. Ini tadi, nanti saya berikan, ya. Ini dikalikan I tadi pindah ke sini. Ini I-nya kan tidak dihitung tadi, pindah ke sebelah kanan, maka itu dikalikan I. Kemudian dibagi dengan 144. Kenapa? Karena ini inci menjadi feet pangkat 2. Ya, 12 kali 12 144. Ini konversi satuan. Nanti coba ditekan kalkulatornya, ketemu angkanya yang ini nanti. Ini ketemu. Ini eliminasi, ketemu MB dan MC. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke putaran sudut atau menggambarkan bidang momennya. Jadi pemahaman seperti ini yang saya berikan. Kalau masalah analisisnya PR aja lah. Kalau di kelas kita menganalisis, ya kapan kita mau cerita masalah filosofi perilaku struktur itu? Justru di kelas ini kita cerita masalah perilaku struktur. Ya. Analisis itu tergantung kebiasaan. Orang yang biasa berenang, jago dia berenang. Yang setahun sekali jangan berharap dia jago. Maka itu kalau yang biasa menganalisis dia akan jago. Ya.